Oke, kali ini kita akan coba bedah satu kasus investasi yang menarik banget, yaitu PT Indo American Seafoods atau ISIA. Jadi ceritanya gini, di satu sisi, perusahaan ini kelihatannya kinclong banget, tapi di sisi lain, industri tempat dia berada itu lagi kena badai hebat. Nah, pertanyaannya, apakah kita lagi melihat sebuah permata tersembunyi, atau ini cuma jebakan yang kelihatannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Ini dia pertanyaan intinya. Coba bayangin, industri udang Indonesia itu lagi menghadapi apa yang disebut perfect storm. Ada masalah reputasi, hambatan dagang, isu keamanan produk, semuanya datang barengan. Tapi, di tengah kekacauan ini, ada satu perusahaan yang ceritanya kok beda sendiri. Yuk kita lihat, apa benar mereka ini bisa berenang melawan arus sekuat itu? Dan ini dia angka yang bikin kita semua langsung ngerem. Pertumbuhan laba bersih ISEA di tahun 2025. Ini bukan naik biasa, ini meledak. Angka kayak gini nih yang memaksa kita sebagai investor untuk bertanya, tunggu dulu, gimana caranya bisa terjadi di tengah industri yang lagi berantakan? Mari kita bedah bareng-bareng. Baik, kita mulai dari yang bagus-bagusnya dulu ya. Kita akan coba bangun argumen kenapa saham ini menarik. Kita lihat angka-angka yang bikin banyak investor optimis. Setiap kita mau analisis perusahaan, yang pertama kita lihat pasti mesin utamanya, pendapatan. Nggak ada penjualan, ya nggak ada untung kan? Nah, disinilah ISEA mulai tancap gas. Pertumbuhan penjualannya agresif banget. Di tahun 2024, ISEA ini udah mencatatkan angka yang solid di 322,6 miliar rupiah. Ini aja udah lompatan 61% dari tahun sebelumnya loh. Fondasinya udah kuat. Tapi ternyata ini baru pemanasan aja. Nah, di tahun berikutnya, mereka beneran meledak. Pendapatannya meroket jadi 564,2 miliar rupiah. Ini bukan lagi sekedar tumbuh, ini namanya akselerasi penuh. Kalau kita lihat di grafiknya, peningkatannya itu curam banget. Pertumbuhan pendapatan hampir 75% dari tahun ke tahun. Ini nunjukin momentum yang luar biasa. Inilah jenis kurva pertumbuhan yang diincar sama para growth investor. Nah, yang menarik di sini adalah gimana pendapatan yang gede itu bisa ngalir sampai jadi laba bersih. Laba kotornya naik 48%, dan yang paling bikin kaget, laba bersihnya itu loh meledak lebih dari 1.400%. Ini pertanda penting, perusahaan ini nggak cuma jago jualan, tapi mereka juga makin efisien dalam menghasilkan keuntungan. Jadi, apa sih rahasianya? Ini bukan kebetulan, ini adalah strategi yang cerdas. Mereka sadar pasar Amerika Serikat lagi nggak stabil, jadi mereka gerak cepat, banting setir ke pasar besar lain kayak Jepang dan Tiongkok. Ini adalah langkah diversifikasi yang dieksekusi dengan sangat baik dan terbukti berhasil. Sampai sini ceritanya kelihatan sempurna banget kan? Tapi tunggu dulu. Sebagai investor yang bijak, kita nggak boleh cuma silau sama angka-angka yang indah. Kita harus paham konteksnya. Dan konteksnya adalah ISIA ini beroperasi di tengah badai yang sangat nyata buat industri udang Indonesia. Ada 3 masalah besar yang datangnya keroyokan, menciptakan krisis kepercayaan dan juga krisis operasional buat hampir semua pemain di industri ini. Ini adalah sisi lain dari koin yang wajib kita periksa dengan teliti. Masalah pertama, dan yang paling merusak reputasi, antibiotik terlarang. Coba deh lihat eskalasinya. Dari yang tadinya hampir nggak ada masalah selama 6 tahun, tiba-tiba terjadi lonjakan penolakan oleh FDA Amerika. Puncaknya di Januari 2026, jumlah penolakan dalam 1 bulan itu lebih banyak dari total penolakan 9 tahun sebelumnya. Ini bendera merah raksasa buat seluruh industri. Kutipan dari Southern Shrimp Alliance ini ngena banget. Reputasi Indonesia sebagai pemasok udang yang bersih langsung tercoreng. Buat kita sebagai investor, ini adalah risiko reputasi yang sangat besar karena bisa mempengaruhi permintaan global secara drastis. Seolah-olah masalah antibiotik belum cukup, muncul 2 masalah besar lainnya. Ada isu kontaminasi radioaktif yang meskipun lokasinya di Jawa, tapi bikin panik dan memicu peringatan impor dari FDA. Ditambah lagi, ada perang dagang yang memunculkan tarif baru yang menekan margin keuntungan eksportir. Kombinasi ketiganya ini benar-benar sebuah perfect storm. Sekarang, kita sampai di bagian paling krusial. Gimana bisa ISEA di tengah semua kekacauan ini nggak cuma bertahan, tapi malah makin jaya? Jawabannya ada pada apa yang oleh investor legendaris Warren Buffett disebut moat, atau sebuah benteng pertahanan yang melindungi bisnis dari para pesaing. Kunci utamanya adalah integrasi vertikal. Sederhananya gini, ISEA itu mengontrol semuanya, dari tambak, pakan, sampai pengolahan. Kenapa ini penting banget? Karena saat industri lagi diguncang isu kualitas kayak penggunaan antibiotik oleh pemasok lain, ISEA bisa dengan yakin bilang produknya bersih. Mereka pegang kendali penuh dari hulu ke hilir.
Nah, mari kita lihat gimana benteng pertahanan ini bekerja di lapangan. Untuk setiap risiko besar yang menghantam industri, IECA ternyata punya jawabannya. Ada isu antibiotik, mereka punya kontrol penuh dan sertifikasi internasional. Ada ancaman radioaktif di Jawa, fasilitas mereka aman di Lampung. Ketergantungan sama pasar AS, mereka udah diversifikasi. Ini adalah manajemen risiko yang sangat efektif. Jadi ini dia poin terpentingnya. Sesuatu yang menjadi krisis bagi seluruh negeri justru malah menjadi keunggulan kompetitif bagi IECA. Model bisnis dan lokasi strategis mereka gak cuma melindungi mereka dari badai, tapi juga memungkinkan mereka untuk merebut pangsa pasar dari pesaing yang lagi kelimpungan. Oke, kita udah lihat sisi baik dan buruknya. Sekarang, bagian terpenting buat seorang investor. Apakah harganya masuk akal? Mari kita bicara soal valuasi. Ini adalah potret valuasi IECA di akhir 2025. PER-nya di angka 21 kali, yang ngukur seberapa mahal harga saham dibanding labanya bisa dibilang wajarlah untuk perusahaan dengan pertumbuhan tinggi. Utangnya di 1,38 kali modal, nah ini memang perlu diwaspadai, ini faktor risiko. Tapi ada satu angka di sini yang sangat mencuri perhatian. Angka ini price to book value di 0,6 kali. Artinya apa sih? Artinya harga saham di pasar itu lebih rendah dari nilai aset bersih perusahaan yang tercatat di neraca. Gampangnya gini, ini seperti Anda bisa membeli aset senilai Rp10.000, tapi cuma dengan bayar Rp6.000. Ini yang kita sebut margin of safety. Dan kita kembali ke pertanyaan awal kita. Di satu sisi, ada pertumbuhan yang fenomenal dan benteng bisnis yang solid. Di sisi lain, ada industri yang risikonya tinggi dan utang yang perlu diawasi. Dengan valuasi PBV yang terlihat rendah, keputusan ada di tangan Anda. Apakah ini adalah kesempatan langka untuk membeli perusahaan hebat dengan harga diskon, atau risikonya masih terlalu besar untuk diterima? Analisis ini memberikan Anda data dan kerangkanya. Sekarang, tugas Anda adalah membuat keputusan investasi Anda sendiri.